Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sabta Dewi bisa menyumpai Anda kembali, tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah, mind it's not everything. Pikiran atau batin bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, jadi manage your mind. Kelola batinmu. Untuk apa kita mengelola batin ini? Tentunya semua orang ingin hidup berbahagia. Tetapi banyak sekali orang-orang yang mencari kebahagiaan di luar dari dirinya sendiri. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan bahas persoalan ini dengan seseorang yang memang pakar di bidangnya. Kita akan berkenalan dengan beliau. Tema kita adalah selamatkan generasi dari narkoba dengan akhlak. Nah, beliau ini adalah pengasuh dari Bengkel Akhlak yang juga adalah Panglima Satgas Pelopor Bersih-Bersih Narkoba Nasional. Nah, kita sapa dulu beliau. Apa kabar Bapak Kiai Haji Muhammad Musrifin? Alhamdulillah, kabar baik. Selalu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Berseri-seri selalu. Kayaknya nggak ada masalah nih Pak Musrifin. Iya. Iya ya, enak loh jawabannya, nggak ada masalah. Iya, kan pemirsa kok banyak masalah ya, malah menangani masalah-masalah yang di luar. Kalau melihat seragam panjenengan ini ada tulisan Gian, ini apa ya Pak? Gian itu sebuah lembaga kemitraan dari Polri dan BNN, yaitu Gerakan Indonesia Anti Narkotika, yang berdiri 3 tahun yang lalu. Ya. Oh 3 tahun yang lalu ya? Baru sekali, dan bermitra dengan Polri dan BNN. Kita sudah ada di 34 provinsi, di lebih dari 200 kabupaten kota. Wow, saya wow-nya tuh agak-agak wow-nya kagum dan banyak banget ya pemakai narkoba gitu loh, wow-nya tuh gitu loh Pak. Satu data terakhir di tahun 2018 bahwa setiap hari 50 orang meninggal dunia karena penyalahgunaan narkotika. Yang betul adalah penyalahgunaan narkoba. Narkobanya sendiri sebenarnya ada manfaat yang lain ya? Ada manfaat, iya. Penyalahgunaan ini? Penyalahgunaan. Baik, Pak Yai, kenapa penjenengan kok fokus ke anak muda? Jadi sebetulnya kalau narkoba itu bukan anak muda saja. Mohon maaf, yang terjadi mulai dari anak SD sampai lansia. Sampai mau dikubur itu masih pakai narkoba. Ini fakta ya, yang terjadi di lapangan ya? Fakta. Bukan cuman orang awam, tapi orang yang akademis, bahkan agamis pun terjerembab dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, apa bahaya narkoba bahayanya jika terus dialami? Ya, kehancuran suatu negara ini yang pertama dari hancurkan budayanya dulu. Oke. Budayanya dihancurkan dulu. Hilangkan peradaban berarti ya. Benturkan dia dengan agama, maka dia akan hancur. Ya. Yang kedua, jejali generasi mudanya dengan sesuatu yang membuat mereka lupa diri, yaitu narkoba. Ya. Narkoba itu bisa menghilangkan kesadaran. Betul ya Pak? Betul. Bagaimana sebenarnya proses anak-anak menurut pengalaman Pak Musrifin atau siapapun lah sampai mengenal barang itu? Ada yang gak senang aku, ada loh ya, ketika dikenalkan. Ada yang memang langsung melekat gitu ya, terikat di situ. Sebetulnya mulai dari hal yang paling remeh ya, kaleng bekas dari lem. Oh ya, itu sudah mereka hisap. Mereka hisap. Itu tanpa beli mereka cari-cari tong-tong sampah, bekas-bekas bangunan. Kemudian mulai lagi agak naik ke atas double L, yang dulu satu tip 10.000 dapat obat itu padahal obat ya. Obat itu dulu. Tapi karena pemakainya yang tidak sesuai, penyalahgunaan tadi itu. Satu kali minum 10 butir, bahkan lebih daripada itu. Ada campur mereka dengan yang lain, dengan minuman dan sebagainya. Akhirnya menimbulkan efek yang lebih berbahaya daripada narkoba, seperti daun kecubung, buah kecubung, dan lain sebagainya.
Jangan dibuka, Pak. Nanti pada cari. Nah, Pak Yai, apa sih sebenarnya yang dituju oleh mereka? Sensasinya atau sebuah pelarian seperti itu, atau mereka merasa lebih happy gitu? Banyak hal yang melatar belakangi mereka memakai hal-hal yang tidak sesuai itu. Tidak sewajarnya lah. Gitu kalau ya. mereka yang ukuran remaja, mereka coba-coba. Oh, awalnya mereka coba-coba. Oke. Mereka yang mulai dewasa, mereka sebagai pelarian dari problematika kehidupan mereka. Tapi bagi mereka yang sudah usia lanjut, mereka untuk stamina. Oh, iya. Mereka yang terjun di dunia entertain, mereka yang ya macam-macam. Ya. Termasuk ya bagaimana biar mereka kelihatan perform mereka itu selalu dilihat orang tuh pasti dilihat wahnya itu loh. Pede, seger, seperti itu. Sama barangnya, beda tujuannya, seperti itu ya. Betul. Dan rata-rata mereka mencari sesuatu yang stimulan ya, sesuatu yang dari luar untuk dirinya. Betul. Nah, apakah itu menyangkut akhlak? Sekali lagi sesuatu pelanggaran itu diawali dari sesuatu yang tidak bermoral. Ya. Tidak bermoral. Loh, tapi tujuannya tadi buat stamina loh. Stamina itu kan pembohongan diri. Di usia 60-70 kalau pengen tetap gagah, itu kan munafik. Munafik kan sudah kelihatan. Munafik itu sesuatu hal yang mengingkari ya. Iya. Dengan kodrat mereka. Mestinya kalau orang, mohon maaf ya, kembali lagi kalau kita orang Nusantara, orang Jawa, wayai mandito. Oh, ada ini ya, ada mau copatnya ya? Oh iya. ya, usianya berapa itu supaya teman-teman juga tahu. Ya pangkur lah. Sudah menetapkan sudah kita di level pangkur itu wayai mungkur. Sudah saatnya kita bersiap-siap diri menghadap Sang Yang Tunggal, menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sebentar lagi pasti kita megat ruh. Kembangnya sudah jadi megat ruh, hidungnya sudah megat ruh. Ruh kita dipegat, putus hubungan dengan dunia ini. Ganti alam. Ganti alam, pindah dimensi. Nah, setelah dipegat dan dipocong, artinya dipocongi, dimasukkan ke liang lahat. Itu sudah jelas dari saat kita seperti ini, usia 50 tahun ke atas, itu kalau kita belajar mau coba tadi itu, tiba saatnya kita di level namanya apa tadi? Ayo. Pangkur. Wayahe mungkur. Memunggungi memunggungi duniawi gitu maksudnya ya. Iya. Usia berapa tuh? 50 tahun ke atas. Saya dong sudah mungkur. Mungkur. Panjenengan sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ini dia ya. Saya tidak menyemirnya lagi, saya biarkan. Lama-lama kok saya merasa jadi transparan gitu ya? Dan hilang gitu ya Pak ya, sebenarnya begitu ya. Sudah melihat makhluk astral ya. Iya. Nah, bagaimana sih sebenarnya memberikan pengertian kepada step by step usia? Katanya tadi kalau anak-anak nih kenapa Pak? Kalau anak-anak Pak, kalau tadi remaja kan nyoba-nyoba nih. Kalau anak-anak itu loh piye, anak-anak tuh kok bisa? Anak-anak itu adalah korban dari seseorang yang ingin memperkaya diri. Jual dalam bentuk biskuit, dalam bentuk permen, sudah banyak sekali di sekolah-sekolah. Loh anak-anak tuh biskuit aja doyan kok kenapa dikasih narkoba itu loh saya heran. Makanya itu. Mereka kan diberi iming-iming. Kalau nanti kamu makan ini, kamu bisa seperti ini. Kamu bisa seperti ini. Oh, marketingnya luar biasa. Iya. Ya. Jadi anak-anak itu adalah korban kebejatan akhlak. Betul. Seperti dari itu. Orang-orang yang tidak bermoral, yang ingin menghancurkan dari generasi muda selanjutnya. Tujuannya apakah ada suatu gerakan tertentu Pak Yai kalau penjenengan lihat? Ataukah memang hanya semata-mata harta, duit, bisnis? Ya, intelijen mengatakan ada gerakan masif. Tapi tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Tapi dengan by step. Generasi ini digerogoti sedikit demi sedikit. Biar hancur negara ini.
Baik, kalau memang tadi tujuan barangnya sama, tujuannya beda-beda. Kalau anak tadi dipeluk kutu lah istilahnya ya. Terus kemudian kalau remaja itu coba-coba dari zaman bahula sampai sekarang yang namanya usia segitu kan ya coba-coba ya Pak Yai. Kalau yang tua tadi untuk stamina, ini tujuannya udah beda-beda. Bagaimana menangani mereka ini? Melalui terapikah? Melalui siraman rohanikah, seperti itu. Nanti cerita lagi kita bahas ya Pak Yai. Baik, pemirsa Dharma TV, bagi Anda yang mungkin masih ada keluarga atau teman atau orang-orang terdekat yang mencandui narkoba ini, mungkin ada jawaban nanti di Bengkel Akhlak. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi. Kami sedang berada di Bengkel Akhlak di daerah Bumiaji, Bengkel Akhlak Padepokan Zikir dan Taklim Bumiaji, Panatagama, Kota Batu. Dan tentunya yang mandegani di sini sesepuhnya adalah Kiai Haji Muhammad Musrifin. Beliau juga adalah Panglima Satgas Pelopor Bersih-Bersih Narkoba Nasional. Kok dibilang Panglima, kenapa sih Pak Yai? Karena punya pasukan. Oh gitu. Ya. Terus pasukannya ki opo gerakan nih? Apa membuat bengkel-bengkel juga? Banyak hal yang mereka lakukan. Jadi selain ada kan mereka dibagi, ada yang intelijen, yang mencari, yang menyelidiki. Bekerja sama dengan Reskrim Narkoba dan BNN di masing-masing kabupaten kota di provinsi. Jadi di Polda juga ada intelijen kami, di Polres juga ada, di Polsek juga ada. Kami menyeluruh di Malang ini mulai dari tingkat desa. Dari tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai dengan kabupaten kota, kita punya anggota. Ya, begitu. Ya, jadi nanti yang penjual-penjual di SD itu juga seharusnya bisa diciduk tuh ya. Kalau seperti itu bahaya sekali tuh Pak. Betul, kita memang baru ya dibanding dengan organisasi sejenis, lembaga sejenis, kita baru 3 tahun, dan di Jawa Timur baru berdiri 5 bulan ini. Oh gitu ya. Betul. 5 bulan ini di Jawa Timur. Kian ini tadi ya? Ya. Kian ini tadi ya? Belum. Ya. Apakah memang sudah sangat penting untuk membuat organisasi ini Pak? Ya. Karena sudah kewalahan. Jadi BNN butuh mitra. Kasihan BNN, kasihan Reskrim Narkoba. Karena tanpa bantuan masyarakat ya, mereka tidak ada informan. Mereka ada, kalau misalkan masyarakat nutupi di situ ada seperti, mereka tidak ada informan. Tapi dengan adanya lembaga dari masyarakat yang bermitra dengan negara dalam ini BNN dan Polri, secara otomatis mereka lebih banyak menangkap. Contoh yang di Kota Batu, seorang pasutri penjual bakso jualan narkoba. Padahal seorang pasutri, tapi di rumahnya mobilnya mewah. Padahal jualan bakso. Jadi nyamar. Ini yang luar biasa ini. Lebih menguntungkan soalnya. Bisnis, tetap bisnis, harta. Yang luar biasa lagi, narkobanya taruh di mana? Di dalam pentol. Masa sih Pak, di mana ya Pak tempatnya? Sudah ditangkap. Kok cek kreatif ngomong gitu. Ya sudah ditangkap sama Reskrim Narkoba Kota Batu. Itu bakso termahal ya? Luar biasa sekali. Jadi dibungkus aluminium foil supaya tidak terbakar atau tidak sampai leleh gitu ya. Dalam ini alasannya sabu-sabu ya. Sabu-sabu dimasukin, di itu dipentol. Sepandai-pandainya menyimpan kebejatan moral. Itu yang luar biasa, yang mengungkap Gian. Gerakan Indonesia Anti Narkotika yang usianya ketika itu baru 2 bulan. Gian dapat laporan dari salah satu intelijennya Gian, dibawalah beberapa orang yang biasa beli di situ, di sini kita rehabilitasi, di sini, kita berikan sesuatu jaminan kepercayaan untuk mereka bahwasanya mereka tidak akan kita masukkan pada sel karena mereka pemakai bukan pengedar. Karena undang-undangnya beda. Betul. Setelah mereka yakin dengan kami, mereka cerita A sampai Z, totalitas mereka kita bawa ke BNN. Kita laporkan pada ketua BNN, kita bawa pada kepala seksi rehabilitasi, diberitahu A, B, C, D, Z, kemudian dikasih sebuah keyakinan bahwasanya jaminan keamanan bahwasanya yang mereka katakan, yang mereka berikan informasi tidak akan mengakibatkan bahaya pada mereka.
Reskrim narkoba dipanggil, Reskrim narkoba bekerjasama dengan BNN, tangkap langsung masukkan. Ya. Selesai. Ya. Narkoba kalau saya amati dari zaman saya kecil tetap ada ya, Pak Musrifin. Nah, kita lebih banyak ke penanggulangan sebenarnya, pengobatan. Sebenarnya kalau dilihat, diteliti kembali, diriset kembali, apa sih yang membuat mereka terjerumus ke dalam dunia narkoba? Adakah pencegahan-pencegahan? Sebetulnya pencegahan itu diawali dari keluarga. Kalau keluarganya bahagia, maka tidak akan terjadi di luar. Ayah dan ibu harmonis, mereka saling mencintai, menyayangi, tidak ada problem di antara mereka, tidak ada saling mentelikung. Suami kerja yang perempuan masukkan orang lain, nah tidak seperti itu. Atau yang suami kerja di sana pulangnya larut malam karena meeting dan sebagainya, padahal tidak. Kalau ini tidak terjadi, mereka saling, ya artinya taat agama, apapun agamanya, mereka taat agama. Azas agama ini menerapkan benar-benar. Kemudian mereka sebagai contoh. Kalau dalam dunia agama kami, sebagai uswah, sebagai suri tauladan. Maka ada sebutan, dadi wong iku aja jarkoni, itu iso ujar gak iso nglakoni. Ngomong anaknya sholat, ngomong sembahyang, tapi dia tidak mau melakukannya. Anaknya ya bertanya, Bapak kok nggak sholat, kok nyuruh saya sholat? Gitu loh. Kehilangan rasa hormat. Bapak tidak mengasihi ibu, Bapak suka KDRT sama ibu, kami nggak mau, nggak terima kami ya seperti itu. Tapi kalau keluarga ini bahagia, keluarnya pasti, seperti yang saya katakan, bahwa di dalam sebuah teko kalau isinya bagus, maka keluar air dari teko, jaminan pasti bagus. Ya, berarti ada suatu rasa haus, ya Pak ya, haus kasih sayang. Betul. Itu bisa dibikin rata-rata seperti itu ya? Pasti. Pasti lagi ya ini, dari semua ini ya? Pasti. Yang mudah. Kalau sudah, contoh begini, kalau di rumah makannya sudah enak, ngapain ke warung? Kenyang dia udah ya? Iya, sudah. Puas. Puas. Ya. Jadi sebetulnya bukan ragawi sih. Orang kebahagiaan suami istri itu tidak ragawi, artinya sing lanang kudu ganteng, sing wedok kudu ayu, tidak. Itu sebuah apa ya? Yang kulit lah, sesuatu yang kulit ya, sebenarnya. Tidak terlalu lah istilahnya. Ya. Kalau orang sudah cinta itu tai kucing rasa coklat. Benar. Sudah. Apapun itu. Iya, ya itulah harmonisasi dari hati ya Pak Yai. Dan kalau kita lihat bahwa kasus-kasus perceraian, ketidakbahagiaan, kalau kita lihat di pengadilan agama begitu banyak sekali. Betul. Kalau mau dirunut ke belakang, mungkin mereka juga dari keluarga yang tidak bahagia dulunya. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah, apakah Bengkel Akhlak ini hanya menangani kasus-kasus narkoba yang istilahnya mengobati? Apakah juga memberikan siraman-siraman rohani bagi? Jadi di kita selain merehabilitasi mereka yang sudah terlanjur salah menggunakan atau pengguna narkoba, kami juga diminta untuk membimbing keluarga-keluarga yang ingin menciptakan keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang kami lakukan biasanya begitu. Selain memberikan pendidikan tentang budaya, karena di awal dari budaya juga loh. Budaya itu penting sekali. Gimana tuh Pak? Andapasor, budaya andapasor antara suami kepada istri. Bagaimana andapasor ya? Berarti dia menyayangi, menghargai pekerjaan istrinya di rumah. Contoh, istrinya masak, kok kasinan misalkan gitu. Normanya seorang suami yang andapasor ya tidak perlu dengan membalas sebuah kejujuran. Kebohongan penting di situ. Kebijaksanaan itu namanya. Itu masakanmu luar biasa, Dinda. Nggak ada di warung sebelah begitu. Emang nggak ada. Si istri juga begitu. Nggak bohong lah itu ya. Iya, si istri juga begitu. Sama Kanda, baju yang kau belikan ini juga nggak ada di toko. Ini luar biasa sekali nih. Karena dalpo tuku nih. Betul soko. Ya, seperti itu lah. Iya. Itu sebetulnya andapasarnya suami istri. Anak kepada orang tuanya juga begitu. Sebelum kemana-mana sungkem mengucapkan pamit kepada ayah bundanya. Iya, dulu itu di zaman sekarang sudah luar biasa. Langka sekali. Langka. Romo, ibu. Kayaknya kata-kata bahasa Jawa ini sangat apa ya? Halus gitu ya kalau dianukan di sekarang biasa. Jarang sekali.
Ya, melondo ini kalau mama papa ini. Jawabnya opo. Iya, opo. Ya. Kalau sudah pegang gadget enggak, Pak Yai. Dipanggil juga sadar. Diam. Sadar. Diam. Begitu sadar, opo. Takon aja, celok aja seperti itu. Aduh, kalau dulu di Kerawuk kali kita sama. Kopi nanti kopi aja, jaluk lah seperti itu. Padahal itu tanggung jawab seorang istri. Tanggung jawab seorang istri. Itu ditirulah sama anaknya. Cuman kaum suami tidak boleh dengan serta-merta sak penake dhewe. Junjungan kami Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan dia membantu mencuci pakaian, memerah susu, menyapu halaman. Itu junjungan kami. Maka jika orang itu seorang muslim yang paripurna, jangan sok memerintah istri. Temani istrimu di dapur. Itu juga sebenarnya sebagai jalinan romantika. Betul. Ya, kasih sayang ya, harusnya gitu ya. Itu akhlak. Jadi kasih sayang tuh tidak harus dengan dikasih duit yang banyak, tapi kebersamaan itu mungkin betul, ya, yang betul. Itu sudah langka. Sebentar nanti kita bahas lagi. Baik, Pemirsa Dharma TV, kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel kami? Dharma TV selalu damai di hati. Anda yang berada di Madiun, di Kediri, di Jombang, dan dimanapun di Malang Raya, ataupun yang bisa melihat streaming kami, Anda bisa melihat acara ini di seluruh dunia. Baik, pemirsa Dharma TV masih di Bengkel Akhlak Bumi Haji bersama dengan Kiai Haji Muhammad Musrifin. Baik, Pak Yai. Jadi ternyata banyak kasus narkoba itu karena ketidakbahagiaan di rumah tangga. Betul. Ini menyelusurnya mesti ke belakang banget gitu ya Pak Yai ya. Nggak bisa kita serta-merta mengecap, oh kok narik narkoba. Terus kemudian ketika mungkin bisa jadi di penjara loh Pak. Terus kemudian dia keluar, dikucilkan lagi sama teman-temannya, masuk lagi ke situ. Bagaimana Pak Musrifin? Ini sudah menjadi warning itu. Menciptakan suatu keluarga yang bahagia itu sebenarnya bagaimana sih? Ya banyak, kalau kita mau menelusuri bagaimana keluarga itu tercipta bahagia itu tentu dengan awal yang benar, bukan awal yang salah. Kan kalau para suami kalau nggak ngasih duit yang banyak katanya nggak bahagia tuh istrinya Pak. Apakah itu benar? Kalau di kami, di dalam ajaran kami, terciptanya keluarga bahagia itu pertama meliputi ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal dulu. Orang tidak mungkin dijodohkan langsung bahagia kecuali zaman nenek moyang kita. Karena ketakutan, karena takut. Takut. Di zaman milenial ini harus ta'aruf dulu, saling mengenal dulu. Nah, setelah mengenal, sudah saling tahu, kita tanyakan pada Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan banyak dia untuk kami. Ternyata Tuhan baik, berikan kabar baik. Kalau istilah kami dalam orang Islam, umat Islam, istikharah. Istikharahnya bagus. Nah, setelah istikharahnya bagus, ini yang langkah yang ketiga, membangun komitmen, janji hati. Ini penting sekali ini. Kalau tidak ada komitmen di awal, bubar semuanya. Kan komitmennya sudah sumpah tadi di depan penghulu. Ini belum sampai nikah ini. Oh, belum menuju ke ini ya? Belum, ini masih tahap ketiga, membangun komitmen. Oh, iya. Artinya begini, setelah tahu masing-masing bagus, kita ngomong berdua. Nanti kalau aku kerja, kamu nggak usah kerja ya. Oh, ini komitmen. Oke. Loh, aku pengen kerja. Ya sudah. Gini sebagainya. Oke, setelah punya anak bagaimana sebagainya. Kita campur ikut orang tua apa tidak? Itu komitmen. Kalau ini kita awali dengan komitmen yang pas, ya, sepaham, disepakati lagi sepakat ya. Itu, maka langkah keempat baru dijalankan, yaitu meminang atau melamar. Ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba kenal langsung lamaran, tidak, tapi melalui sebuah proses. Kenal, bertanya pada Tuhan, membangun komitmen, melamar. Melamarin jangan lama-lama, kasihan yang perempuan. Khawatirnya nanti timbul ketidakpercayaan. Kalau sudah ketidakpercayaan, jari wong Jawa selak kecucuk pitik. Pitik apa nih? Pitik tangga deh. Akhirnya setelah proses lamaran atau khitbah ini dilakukan, maka tahap terakhir adalah menikah. Ini baru
Itu pun ada sebuah, kalau orang Jawa itu mengatakan atau tradisi budaya kita untuk bibit, bobot, lan bebet. Ya itu apa? Bukan bebet ya? Bebet apa? Apa itu maksudnya? Ya istilah kalau di dalam agama itu ada 4. 3 tadi cuma jadi 4. Yang pertama li jamaliha, wajahnya. Oke. Oh wajahnya ayu. Sing lanang yo ganteng, cocok wis. Walaupun itu relatif ya. Yo, relatif. Iya. Karena jenengan misalnya jenengan ayu, ngoten lah. Belum tentu kameramen menjenengan ayu, belum tentu. Oh iya. Nah, tai kucing rasa coklat kok yang tadi itu. Yang kedua adalah lima liha. Pertama li jamaliha, lima liha. Apa lima liha? Harta. Mohon maaf paling tidak mergawe, dudu nganggur. Bali bahasane ngerumput ning sawah, ning tegalan, paling tidak dia punya aktivitas untuk menghidupi istrinya dan anak-anaknya. Lima liha sangat diperlukan. Syukur-syukur duwe omah, duwe mobil dan sebagainya. Kalau orang luar punya kerbau, dibikinkan rumah loh. Begitu memang. Di sini enggak. Gitu. Iya Pak. Terus yang ketiga adalah linasabiha, keturunannya. Ya. Wah, ini terahiken dedes sih. Terahi pratsna paramita misalnya. Wah, anak tedak turune teraing kusumo rembesing madu. Apa itu? Artinya keluarga ningrat. Oh, begitu loh. Keluarga orang yang beneh gitu loh. Luar biasa baik lahir maupun batinnya. Yang terakhir, apabila 1, 2, 3 ini tidak didapati, gantengnya ayune ora oleh, tidak punya, donyane orang duwe, orang nyambut gawe pengangguran, lina sabi anak uang biasa. Tapi terakhir nih lidinia, agamanya universal, agama apapun, dia dekat dengan Tuhannya, dia mengabdi kepada Tuhannya, maka patutlah dia dipilih. Walaupun gak ganteng, ora sugih, yo anak wong biasa, tapi dekat dengan Tuhan. Artinya kalau dia dekat dengan Tuhan, dia tidak akan bertingkah yang tidak bermoral. Dia akan selalu lurus sesuai dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum yang ada di negara. Ya, itu kualitas ya berarti ya. Orang yang berkualitas dan tujuan di dalam perkawinan itu adalah kebahagiaan samar. Apa tuh Pak artinya Pak? Sakinah. Sakinah itu tentram. Oh, ketentraman. Itu yang kita tuju ya betul, di dalam. Betul. Terus mawaddah. Mawaddah itu saling mencintai. Saling mencintai dan warohmah. Saling menyayangi. Apabila sudah tidak cinta, tahu maksudnya tidak cinta? Ragawi cinta itu. Wis gak ayu kan? Wis gak ayu, wis mblotong kabeh lah. Wis kisut kabeh. Wis welek. Bakal mungkin dadi kembangnya amben. Aduh iya bener. Tapi karena masih ada warohmah sayang, sampai dikubur di yang lahat pun masih dia menunggu dengan baca doa, pengirim doa. Pitung dino 40 dino 100 dino pendak siji loro 1000 dino ini tetap diselamati. Itu mawaddah warohmahnya manjing. Tidak cuma mawaddah saja, hanya mencintai fisiknya saja. Iwan sekayu ditinggal wis ganteng, nggak ganteng wis gak sugih tinggal. Bukan, tapi karena ada warohmah di situ, maka cintanya adanya cinta yang dunia dan akhirat. Luar biasa, romantis sekali ternyata kehidupan ini. Kalau mau dipetani ya Pak Yai ya. Nggak ada sebenarnya kalau kita mau mendalami itu sebenarnya nggak ada orang nyelentong lari ke narkoba. Nggak mungkin. Sudah terpenuhi, lahirnya terpenuhi, batinnya juga terpenuhi. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi yang sekarang ini, Pak Yai? Di mana sebenarnya peran pesantren atau di mana peran ya kita ngomong pesantren aja deh karena yang agama lain nanti kita akan tanya juga nih, bagaimana sih sebenarnya peran untuk membangun jiwa dan raganya seseorang? Ya. Undang-undang pesantren yang baru diresmikan itu luar biasa, kita tanggapi sebagai suatu anugerah buat kami para santri, buat kami para praktisi agama Islam, itu luar biasa sekali karena di situ berpasal-pasal diatur tentang bagaimana tentang pondok pesantren, dan kiprahnya akan kita lihat setelah diresmikan kemarin, setelah digedok palunya oleh DPR. Oh kemarin ini? Iya, baru belum 1 minggu. Yang rame-rame ini kenapa? Oh ini yang rancangan undang-undang KUHP. Beda lagi ya. Ini DPR selintro yang bikin ini.
Tapi ada memang yang undang-undang yang memang bagus ya. Oh ya, kita bagus. Kita tidak menggebiah-uyah itu namanya. Iya, mengeneralisir tidak mengeneralisir semua DPR busuk, tidak. Banyak DPR yang berkualitas, yang mengatasnamakan rakyat, benar-benar memang ada. Tapi juga ada ya DPR yang memang berangkatnya dari duit tadi itu dan ingin merusak Nusantara ini. Memang ada seperti itu. Dan mereka itu yang sekarang di demo adik-adik kita mahasiswa. Ya cuman hati-hati adik-adik, jangan sampai mau ditunggangi. Itu dia. Oleh orang-orang yang kata Bung Karno sontoloyo itu. Ya. Ini pas para satrianya sedang singitan KB gitu, api-api. Nunggu ada suatu gerakan sepertinya. Insya Allah. Iya, ya untuk membuat mereka, ya inilah kebenaran gitu loh. Kebenaran kadang-kadang diselewengkan dengan hal-hal itu tadi loh. Betul. Kekuatannya. Kita di dalam umat Islam, dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang terjemahnya, hendaklah ada satu kelompok. Contoh misalkan SBN begitu ya. Satrio Birowo Nuswantoro. Hendaklah ada suatu kelompok yang mengajak, yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah yang mungkar. Stop narkoba, misalkan begitu. Kalau stop narkoba, Gerakan Indonesia Anti Narkotika. Kalau masalah budaya dan akhlak, SBN, nah gitu tempatnya. Itu bareng-bareng, semua komponen-komponen bangsa, semua satria-satria yang ada di negeri ini bersama-sama. Bukan tugas perseorangan. Betul. Tuhan mengatakan hendaklah ada satu kelompok, satu kaum yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kebanggaan pada yang mungkar, dan itulah kelompok orang-orang yang beruntung. Wow, kelompok orang-orang yang beruntung. Memang itu akan menjadi keseimbangan alam kayaknya ya, Pak Yai Musrifin, dan sudah wayanya. Nanti kita bahas lagi mengenai narkoba. Baik, pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sabta Dewi dan Bapak Kiai Haji Muhammad Musrifin. Baik, kembali ke terapi akhlak nih, Pak Musrifin. Bagaimana sih sebenarnya terapi yang dilakukan di sini? Terapi misalnya akhlak. Nih, saya bawa saudara saya yang udah nggak bisa dibilangin, nggak bisa, orang tuanya udah putus asa seperti itu. Terus kemudian apa? Nunggu dia mau apa? Nunggu dia saya paksa aja? Ya diajak dolan begitu aja. Oh gitu ya? Diajak dolan aja. Jadi begini. Kalau di tempat kami ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Maksudnya? Nah, yang disengaja berarti orang ini sadar diri mau diobati. Oh, dia pengen. Ya, contoh kayak di ruqyah begitu. Oh, iya. Ruqyah kami berbeda dengan ruqyah yang pernah ada di televisi berwarna, itu beda. Iya. Saya juga mau tahu tuh ruqyah itu gimana sih sistemnya. Kalau gitu di tempat lain, di komunitas-komunitas lain, ruqyah itu dengan membaca ayat-ayat Tuhan, firman-firman Tuhan, dengan memukul-mukul bagian punggung, bagian dada dan sebagainya, disuruh muntah dan sebagainya. Tadi tempat kami tidak. Ya, gimana? Dia hanya mendengarkan apa yang kita bicarakan. Kita baca ayat, kita baca firman, cuman hanya satu surat, yaitu surat Yasin. Nah, kita mengenakan namanya Yasin Fadilah, karena Yasin Fadilah itu ada pengulangan ayat. Ada pengulangan ayat. Contoh misalkan Yasin, 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 Yasin sampai 7 kali. Itu di telinga mereka dengan kekuatan kekuatan ilahiyah, kalau mengatakan kekuatan dari Tuhan itu merasuk dalam ucapan kami, itu menembus telinga mereka. Itu yang disengaja. Yang tidak sengaja dengan air minum yang kita buatkan. Kita bacakan sebuah doa sebelum dikasihkan mereka. Yang tadi saya katakan Yasin ayat 72, wadalalnaha lahum faminha raqum wa minha yaqul. Mereka akan menurut apa yang menjadi omongan kami, semacam hipnoterapi. Ya. Cuman kita melalui air minum. Begitu dia minum satu teguk saja, nah semuanya banyak. Satu sendok teh terminum oleh dia, masuk ke dalam tenggorokannya dia. Kita tunggu 1, 2, 3, 7 menit. Apa yang kita omong masuk dah. Wow, ini mendelete program yang ada, dimasukkan program baru. Yang maksudnya yang positif tadi kan, setelah yang mana? Kan dia minum nih. Ya. Air putih sendiri kan juga mengandung kristal kalau di dalam pengetahuannya ya, penelitiannya ya. Jadi kita juga mengandung air kan. Nggak harus air putih loh ini. Semua, kopi juga bisa.
ya ada air lah gitu yang pokoknya sudah di program gitu kan. Kan dia kristalnya jadi bagus gitu, masuk ke tubuh kita yang juga sebagian besar adalah air. Masukkan program, kemudian dia menerima dan kita masukkan program yang positif tadi melalui doa itu tadi kan. Betul. Doa tadi artinya apa yang dimasukkan itu tadi Pak Yai? Inti dari doa itu kamu harus nurut sama aku. Tapi gitu. yang memang yang membimbing harus yang benar ya. Ya. Kalau yang membimbing nggak benar gimana? Ada SOP-nya itu. Makanya bawanya ke bengkel akhlak sini. Berbahaya sekali ya Pak ya. Iya. Kalau sampai. Jadi gini, itu bisa, mohon maaf ya, bisa disalahgunakan sebagai gendam. Betul. Jadi ilmunya podo, cuman peruntukannya yang menjadi berbeda ya. Tergantung penggunanya. Makanya kita tidak sembarangan ngasih orang ini. Artinya orang belajar menjadi seorang tabib di sini, kita membuka pembelajaran bagi tabib pemula atau pengobat pemula. Cuman kita betul-betul nyari atau memilah-milah. Oh nggak layak, jangan, bahaya. Tesnya udah dimulai akhlak itu tadi ya. Sangat bahaya sekali. Itu disalahgunakan. Iya benar. Iya, terus pengalamannya Pak Yai di dalam ada nggak yang mudah sekali kemudian menjadi sadar sembuh? Ada nggak yang sulit? Ya, ini sekedar contoh bahwasanya kami karena izin Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kami di tahun 2018 kemarin kami Bengkel Akhlak Padepokan Zikir dan Taklim Bumi Haji Panaragama Kota Batu dipercaya masyarakat ya, dari 1.000 orang yang berobat ke tempat kami ada 871 orang pemakai yang diizinkan oleh Tuhan kami untuk sembuh total. Jadi tinggal 100 berapa yang kebetulan ada yang mati, ada yang lari. Ya lari, nggak mau kembali gitu. Mestinya kembali, waktunya terapi nggak terapi kembali. Kita menargetkan minimal 3 hari sembuh dan 3 bulan maksimal. Oh 3 hari sembuh 3 bulan maksimal. Ya. Rupanya doyan dia, jadi dia melarikan diri. Gak mau, dia masih doyan. Kayaknya waktunya ya. Begitu. Tapi itu alhamdulillah 80 sekian % loh Pak Yai. Ya, alhamdulillah begitu. Ya. Nah, setelah mereka sembuh, apa ada terapi lain atau mereka kemudian berkumpul di sini melakukan entah samadhi atau nggak tahu deh, meditasi mungkin kalau di dalam ini gimana Pak Yai? Ya, kita tidak pernah memberikan satu kamu harus begini, tidak. Yang penting tadi itu karena masuknya kami melalui doa. Jadi melalui doa. Setiap minuman, makanan kan kita menyediakan mereka minum dan makanan selama terapi itu. Semua makanan dan terapi itu melalui doa. Jadi secara otomatis begitu mereka mau melakukan sesuatu kembali pada yang tidak normatif tadi, ada sebuah yang terngiang-ngiang di sini. Ada sebuah janji suci atau baiat sebelum mereka pulang. Jika aku kembali kepada masa laluku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka aku ikhlas kembali kepada Allah dalam bentuk apapun. Arti dalam bentuk apapun, mau kecekel polisi ditembak, mau kecelakaan dan sebagainya. Itu baiat sebelum mereka kembali ke masyarakat. Dan itu akan terngiang-ngiang dalam hati mereka, betul. Pagarin mereka betul-betul enggak, enggak seperti itu. Karena ada yang kembali ke sini bilang begini, waduh, apa enggak bisa janji kami dicabut? Kocak juga ya. Tapi seperti itu. Udah kok berhenti-berhenti. Iya. Ya itu memang harus tekad ya, sesuatu yang tekad, dan itu nggak mudah mungkin bagi pemakai yang memang mencandui. Jadi sesuatu itu yang saya rasa akhlaknya yang memang harus dibenerin ya. Maka bengkel akhlak itu meluruskan kembali ya. Insya Allah. Jadi bengkok mau dikentengi mana? Yang jelas tidak ada paksaan di sini. Kita melakukan terapi tidak ada paksaan sama sekali. Nah kalau ada orang tuanya yang memang sudah benar-benar udah nggak kuat loh Pak, apakah tidak memaksa anaknya untuk ada? Nggak, artinya begini, kita melakukan terapi di sini tidak dengan kekerasan. Kamu harus begini, tidak ada sama sekali. Gak diadusi banyu adem bengi-bengi. Ya, itu ada ya. Itu ada, tapi itu tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Kita ajak mereka ke suatu tempat yang sudah wilayah kita di sini.
Kita duduk, ajak duduk aja duduk situ. Kamu mau masuk apa kami mandikan? Enggak, misalkan begitu. Dia nggak mau bicara yang hari-hari pertama gitu kan, dia masih sensi kan dengan kita kan begitu. Saya enggak sakit mas, begitu sebagainya. Oh ya sudah, kita hanya kasih basuh mukanya saja, diraupi dok, selesai. Besok dibasuh tangannya, besok dibasuh kakinya. Lama-lama step by step, tidak dengan serta-merta jegurno ya, tidak. Kita manusiawi di sini. Kan mereka keluarganya bisa nunggui. Oh iya ternyata keluargaku, anakku, dulurku diperlakukan dengan sangat manusiawi di sini. Jadi semua dasarnya adalah kasih sayang. Kasih sayang. Dan itu bisa dirasakan. Dan di ujungnya adalah kebahagiaan. Wow, sesuatu yang nggak mungkin selama ini mereka nggak dapat ya. Betul. Dan itu didapat di sini gitu ya. Itu akhirnya membuat mereka mungkin luruh hatinya dan menerima semua itu ya Pak Yai. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya waktu juga yang memisahkan kita. Monggo Pak Yai diberikan pesan atau apapun lah kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kebahagiaan itu adalah sebuah harapan bagi semua umat yang hidup di dunia ini. Karenanya wujudkan kebahagiaan itu dengan selalu mendekat kepada Tuhan. Apapun agama kalian, apapun kepercayaan kalian, dekatilah Tuhan. Maka Tuhan akan lebih dekat kepada kalian. Ud'uni astajib lakum, adzkirni adzkurkum. Jadi mintalah apa yang kamu butuhkan, maka Tuhan akan kabulkan. Dan dekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan lebih dekat kepada kamu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai. Baik, lagunya Bimbo kalau nggak salah, aku jauh, engkau jauh. Iya kan? Aku dekat, engkau dekat. Jadi kita sendiri yang harus mendekatkan diri dengan tentunya menjauhi larangannya. Jadi kalau dilarang itu sebenarnya karena kasih sayangnya kepada kita. Iya. Karena kasih sayangnya itulah maka hidup kita juga akan dipenuhi dengan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Seperti itu loh kronologisnya kalau mau dikronologiskan ya. Jadi semoga apa yang kita diskusikan bersama Pak Yai, bagaimana sampai ke jenjang pernikahan ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan itu sangat logis sekali. Jadi kita nggak tiba-tiba ketemu arek jatuh cinta diuber-uber, nggak perlu di ML. Ya, dinodai istilahnya karena bentuk kata cinta itu jangan percaya deh yang begitu-begitu karena ada proses di dalam pernikahan dan kemudian ada suatu tujuan mulia di mana ketika melahirkan generasi berikutnya tentunya yang berkualitas. Betul. Baik, seperti itu. Baik pemirsa Dharma TV, saya belajar banyak pada kali ini dan tentunya kita semua bisa belajar mengambil hikmah dari apa yang kita diskusikan. Kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Kelola batin kita untuk terus-menerus mengeluarkan hal-hal yang berkualitas. Baik, maka hidup kita juga akan lebih amin. Seperti itu. Saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih beserta kru Dharma TV dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.